Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada topik kimia organik 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai asam amino, peptida, maupun protein. Ya, protein adalah suatu biomolekul. Terdapat pada setiap organisme hidup, jenis dan fungsinya bermacam-macam ya. Contoh protein ada keratin terdapat pada kulit dan kuku, fibroin terdapat pada sutra atau jaring laba-laba. Kemudian ada 5.000 sampai 7.000 enzim yang mengatalis reaksi biologis dalam tubuh. Itu contoh-contoh protein. Adapun fungsinya protein terbentuk dari banyak asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang, yaitu rantai polimer. Ya, jadi asam amino monomer menjadi kumpulan asam amino akan berbentuk menjadi polimer yang disebut nanti kalau susunan asam amino akan merupakan dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksilat. Jadi karboksilat kemudian gugus amino, ya, amina. Kemudian di sini kita tahu sifat gugus amino basa, gugus asam karboksilat itu bersifat asam, makanya disebut sebagai sifatnya amfoter. Ya, kemudian ini ada rantai samping yang membedakan antara unit asam amino 1 saling berikatan melalui ikatan amida, ya, antara gugus NH asam amino dengan gugus OH asam amino. Ya, ikatan amida antar asam amino disebut sebagai ikatan peptida, ya, sehingga disebut karena banyak peptida disebut sebagai polipeptida, ya. Jadi kumpulan asam amino itu menjadi polimer menjadi polipeptida. Berdasarkan sifat gugus R-nya, asam amino dibagi menjadi asam amino netral sebanyak 15 macam asam amino terdapat pada satu gugus asam amino dan satu gugus basa. Ya, selalu seperti itu. Asam amino tadi ada N, ujung N sama ujung karboksilat. Asam amino ada dua macam, yaitu yang terdapat gugus asam dan gugus basa. Ya, pokoknya intinya selalu seperti itu, meskipun rangkaiannya ya. Jadi asam itu ada juga dua macam. Kemudian asam amino bersifat basa juga ada 3 macam, dan juga pasti di awalan atau akhiran ada gugus asam maupun gugus basa. Oke. Ini adalah struktur asam amino, biasanya disingkat GLI atau glisin, ya. Asam amino paling sederhana karena rantai R-nya adalah H. Kemudian ini alanin, ya. Kemudian ini adalah valin, ya. Kemudian ini leusin, ya. Ini rantai alifatis. Jadi rantai alifatis ini adalah R maupun R siklik, ya. Kemudian isoleusin, ILE, ya. Isoleusin, ya. Kemudian ini leusin seperti ini. Kemudian isoleusin. Kemudian ini adalah prolin. Jadi asam amino dengan siklik itu hanya satu asam amino prolin ini, ya. Jadi R-nya ini terbentuk siklik 1, 2, 3 terbentuk siklik, ya, seperti itu. Kemudian rantai samping hidroksilat, ya, ada gugus R, serin sama treonin. Ini biasanya yang bisa mengikatan ikatan hidrogen sama suatu ligan atau obat atau lainnya, ya. Serin sama ya treonin, tirosin, ya. Ini di rantai cabang. Tadi lihat kembali di sini, ya, arginin protein yang bersifat. Oke. Nah, ini pembagian tadi sudah dijelaskan, ya, belum ada yang ininya pasti. Asam amino esensial, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, tirosin, triptofan, valin, ya. Ini biasanya terkandung pada susu seperti penambah massa otot, ya. Kalau non esensial adalah sistein, ya.
glutamat, histidin, ya, dan lain-lainnya. Kemudian ini stereoisomer dari asam amino. Semua asam amino terdapat di alam mempunyai konfigurasi L, ya, dibandingkan dengan L-gliserid. L-gliserid adalah apa? Dari ini tadi glukosa. Kalau glisin tidak bersifat aktif karena apa? Rantai R-nya adalah H, ya. Jadi ini kita lihat ini adalah L-alanin, L-serin, L-sistein, ya. Ya, ini adalah dilihat, ya, glyceraldehid, ya, glyceraldehid di sini, maka nomorannya adalah 1, ya, COH, ya. Ini berarti OH dulu kan, 1, ya, kemudian 2, 3, memutar ke kanan. Karena ke kanan, ya, di sebelah sini, maka dibalik ke kiri. Perhatikan L, gliserid, ya, seperti itu. L sama D besar itu berdasarkan perputaran tata nama kimia, ya. Jadi ada penamaan secara aktif yang dulu saya jelaskan, plus sama min, kemudian berdasarkan apa namanya absolut, kalau ini adalah relatif, R sama D, ya, itu relatif. Tapi kalau D kecil, D besar, levo, dextro itu masih tetap berdasarkan apa? Aktif, ya, seperti itu. Kalau ini relatif, ya, bukan absolut, ya, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya. Ini C sama N, nomor 1, 1, ya, 2, 3, ya. Kemudian karena mutar ini memutar ke kanan, kemudian ke kiri kan, karena hanya di sebelah kanan ini. Maka disebut L-sistein atau kalau ini R-serin, ya. Ini sama L-serin, L-alanin, ya, tadi berdasarkan gugus apa? OH-nya glycerol tidak, ya. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai semua asam amino termasuk asam amino primer kecuali prolin termasuk asam amino sekunder karena N merupakan bagian cincin pirolidin. Ini adalah pirolidin, ya. Bagian rantai samping, kalau ini asam amino sekunder hanya cuma ini, ya, asam amino semua itu primer kecuali ini asam amino dari cincin pirolidin. Nah, ya, ini adalah gliceraldehid, ya, C L-gliceraldehid, ya. Kalau D-gliceraldehid adalah ini. Nah, asam amino kebanyakan adalah yang bermanfaat dalam tubuh adalah L-alanin, bukan A-alanin, kebanyakan L, ya. Pada struktur senyawa asam amino terdapat gugus asam dan basa, sehingga larutan air terdapat dalam bentuk yang dikutub, ya. Yang tadi dia bersifat apa? Dia bersifat asam maupun basa, ya. Alanin ini pada pH tubuh, ya, ini akan terion jadi asam karboksilat, dan ininya ion asam karboksilat, dan ini adalah ion dari amonium, ya. Jadi Juiter ion. Juiter ion ini larut dalam air, tidak larut dalam larut organik, berbentuk endapan dan bersifat amfoter, dapat bereaksi asam maupun ion. Dalam larutan asam akan kelebihan asam, maka akan terbentuk kation. Kalau dalam larutan basa, ya, adanya OH akan menarik
dari ini akan terbentuk anion. Ya, histidin merupakan cincin imidazol pada rantai samping. Ya, pH 7,3 bersifat sedikit basa. Ya, basa mirip piridin. Ya, ini basa tidak mirip piridin. Berarti yang ini ya, yang bersifat basanya. Kalau dibandingkan mana yang basa, kebasahannya lebih basa yang ini ya. pH isoelektrik, keadaan di mana asam amino seimbang dalam keadaan kation dan anion atau berada pada keadaan netral, yaitu Schwitter ion. Ya, di mana terjadi keseimbangan isoelektrik disebut sebagai pH isoelektrik (PI). Ya, harga PI tergantung pada struktur Schwitter ion asam amino. Kalau asam amino netral kurang lebih 5-65. Kalau asam amino asam, maka pH sangat rendah asam. Kalau asam amino berbasa, maka pH sangat tinggi ya untuk terbentuknya. Jadi titik ini adalah pH di mana dia terbentuk Schwitter ion. Kalau seandainya ini ya OH terlalu tinggi, maka dia akan mengalami pH deprotonasi, mengurangkan H-nya. Kalau ini adalah mengalami protonasi, ya pH rendah. Jadi membentuk suatu kation, ini suatu anion. pH isoelektris itu berada di sini. Daftar singkatan asam amino, ya biasanya kita menggunakan alanin, asparagin, cis, glutamin, glisin, isoleucin, leucin, metionin, ya, kemudian fenil, alanin, prolin, serin, treonin, triptopan, ya, tirosin dan valin, ya. Nah, ini pH isoelektriknya sekian. Ya. Kemudian asam amino yang bersifat asam yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ya. Aspartic acid dan glutamic acid. Kalau bersifat basa yaitu lisin, histidin dan arginin. Ya, dia PI-nya sangat tinggi ya. Isoelektriknya sekitar 10,76, 7,59 dan 9,74. Kalau ini sangat rendah. Kalau ini berkisar antara netral asam amino, makanya disebut sebagai asam amino netral pH isoelektrik. Ya. Jadi campuran asam amino diletakkan di tengah strip kertas, kemudian diberi buffer pH tertentu dan dialiri listrik, akan terjadi pemisahan asam amino. Asam amino berbuatan negatif bergerak pada elektroda positif. Ya, asam amino yang bermuatan positif bergerak menuju elektroda negatif. Kalau netral tetap ya di sini. Jadi nanti kalau misalnya asam negatif, ya asam amino bersifat negatif, maka elektrodanya positif. Ya, seperti itu. Kemudian elektroforesis pada pH 6 ya, asam amino netral tidak berpindah. Pada elektroforesis itu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya protein ya. Asam amino netral tidak berpindah, asam amino basa akan berpindah ke elektroda negatif ya, karena dia bersifat basa ya. Maka PI-nya adalah 7,5. Kalau asam ya dia nanti akan ke positif ya, pindah ke elektroda positif. Ya karena kalau asam itu kan ada dia sifatnya negatif karena gugus karbon karboksilat ya, itu nanti pindah ke sana. Kalau yang basa itu kan adanya NH4+ yang bersifat ketarik ke sana.
Ya, sintesis asam amino, aminasi terhadap asam amino halokarboksilat. Ya, ini salah satu cara mensintesisnya, yaitu dengan cara PBr3 ditambah H2O, ya, akan terjadi suatu reaksi substitusi menjadi asam 2 bromo. Nah, substitusi di sini diberikan NH berlebih, maka dia akan digeser, ya, serangan nukleofilik, ya, SN terjadi substitusi nukleofilik, akan hasilnya sekian, ya, 45%, tapi dalam bentuk R maupun S, ya, ini. Kemudian sintesis Vlatimid Grabirel hasil lebih baik, ya, ini adalah asam Vlatimid Gabriel, ya, ini akan mengikat, ya, di sebelah sini, ya, kemudian diberikan DMF, maka dia akan pabertan di sini, ya. Kemudian nanti ini akan dihidrolisis, maka akan pecah, akan terbentuk NH, jadi RS untuk valinnya juga, ya, bisa terbentuk semat, tapi hanya lebih baik. Sintesis Stecker sebagai bahan awal suatu aldehid terjadi penambahan atom C bereaksi berlangsung pada 2 tahap. Reaksi antara aldehid dengan amina dan KCM membentuk intermediat amino nitril, ya. Kemudian hidrolisis amino nitril menjadi masih terdapat rasemat, ya. Jadi ini dicoba, ya, nanti kalau rantai sampingnya akan berbeda-beda, ya, dari suatu bahan aldehid direaksikan, kemudian terbentuk imina, direaksikan dengan KCnH2O membentuk suatu nitril, ya. Nitril ini nanti dilakukan hidrolisis menjadi asam box. Sintesis amidomalonat merupakan pengembangan dari sintesis ester malonat. Sebagai bahan awal yang dipakai adalah dietil asidomalonat. Jadi dietil asidomalonat, ya, direaksikan dengan alkil halida, terutama alkil halida primer, dan pemanasan dalam asam terjadi dekarboksilasi pemecahan amida dan terbentuk RS asam amino. Jadi ini, ya, direaksikan dietil asidomalonat, ya, kemudian hasilnya akan menempel di sebelah sini karena ini adalah serangan nukleofilik. Kalau ini adalah, ingat, C beta ketu, ya, asam beta ketu ini bersifat positif di sini, ya, di partial positif, sehingga dia masuk ke sini dipanaskan, ya, akan mengalami dekarboksilasi. Dekarboksilasinya yang terbentuk adalah melepaskan ini, ya, dekarboksilasi, dan akan didapatkan ini valin, ya, seperti itu. Jadi R-nya di sini, ya, C-nya tadi di sini, dekarboksilasi. Kemudian aminasi reduktif terhadap asam alfa keto, ya. Ini asam virupat, reaksi amina menjadi bentuk imina, kemudian direduksi menjadi alanin. Reaksi yang sama terjadi pada biosintesis asam amino. Sebagai reduktornya adalah NADH, ya, NADH, nikotinamid adenin dinukleotida.
nukleotida ya, dikatalisis oleh L-glutamat dehidrogenase, hanya menghasilkan isomer R kalau enzim ya, bukan campuran racemate. Jadi asam alfa ketogutarat ya pada suatu reduktor dan ADH, kemudian ada L-glutamat dehidrogenase, akan terbentuk ini ya asam glutamat. Jadi campurannya pasti dalam bentuk isomer R. Senyawa aldehyde ada yang dibutuhkan untuk sintesis asam amino berikut ya, sintesis tracer ya, valin, leusin, fenil, alanin. Gambarkan produk yang terbentuk. Coba ini nanti dikerjakan ya. Ini gampang ya. Tinggal NH berlebih, perikatan di sini akan terbentuk apa ya. Kemudian ini juga ya akan dihidrolisis ya seperti ini. Kalau ini nanti seperti apa? Hampir seperti yang peptida merupakan gabungan dari dua asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida ya. Masing-masing unit asam amino penyusun peptida disebut residu asam amino. Jadi misal ada residual asam amino itu berarti adalah salah satu asam aminonya. Jumlah residu asam amino pada peptida dinyatakan dengan awalan ya. Bila jumlah residunya lebih dari 10 disebut polipeptida ya. Kalau misalnya sama, kalau monosakarida, disakarida, kemudian oligosakarida, kalau ini adalah peptida, dipeptida, tripeptida, pentapeptida, oktapeptida. Kalau lebih dari 10 adalah polipeptida. Residual asam amino yang merupakan gugus NH bebas disebut residual N yang terletak pada ujung paling kiri, dan residual asam amino yang merupakan gugus karboksilat disebut sebagai residual ujung C yang diletakkan paling kanan. Biasanya seperti itu ya. Struktur peptida ditulis menggunakan singkatan 3 huruf dimulai dari nama residu ujung N dan berakhiran dengan residu ujung C. Jadi kanan itu selalu N, kemudian di sini ya contohnya suatu peptid seril alanin glisin valin ya, biasanya tidak ser ala glivalin atau nama tepatnya SAGF ya. Nah ini adalah polipeptidanya. Oke, jadi ujung N adalah ujung serin ya, ujung kanan karboksilat adalah ujung A. Oke. Ikatan amida terbentuk oleh interaksi dua ikatan amino, makanya disebut sebagai ikatan peptida. Atom N-amida tidak bersifat basah ya. Karena apa? Karena ada hambatan rotasi bebas. Strukturnya planar, sudut antara gugus CO dan NH sebesar 180 derajat karena adanya hambatan rotasi bebas ini tadi ya. Jadi ini bila digabung seperti ini nggak bisa berotasi bebas, sudah dalam artian sama, sehingga karena apa namanya ini bisa mengalami suatu ini ya delokalisasi elektron ya, maka ini ada suatu ikatan yang dimana terjadi ikatan rangkap di sini, maka disebut sebagai hambatan rotasi bebas tadi. Tadi tidak bersifat basah ya. Disebut disufilda, ada ikatan kovalent pada peptida ini. Jembatan disufilda terbentuk antara dua residu sistein ya, melalui reaksi oksidasi mudah diresidu menjadi sistein kembali. Jadi ini ya, oke ya. Ini saat dioksidasi, maka ingat oksidasi adalah pengurangan gugus H. Kalau reduksi adalah apa? Kalau definisi kimia organik kemarin, oksidasi penambahan atom O atau berkurangnya H, ini kan oksidasi. Kalau reduksi itu nanti mengalami apa? Penambahan atom H atau berkurangnya O. Jadi
seperti ini ya. Nah, ini 2 buah sistein di sulfida. Nah, letak ikatan disulfida antara sistein pada 2 rantai peptida yang berbeda sehingga kedua rantai peptida saling berhubungan antar sistein pada rantai peptida yang sama sehingga membentuk lubang pada rantai peptida ya, seperti itu. Nah, ini saat dioksidasi melepaskan 2 elektron. Kalau direduksi maka bertambahnya elektron dan bertambahnya atom H. Struktur peptida terdiri atas asam amino yang tersusun menurut urutan tertentu disebut runtunan asam amino. Perbedaan runtunan asam amino mengabarkan perbedaan aktivitas biologis. Ya, jadi oksitosin merangsang pengeluaran ASI, ya kontraksi uterus ini ada sediaannya, ya untuk partus, ya membantu kelahiran dan juga dapat meningkatkan produksi air susu, ya. Ini adalah asam amino sistein dan sistein terhubung ikatan disulfida. Ya, leusin, glisin ini dalam ujung peptida NH. Kalau vasopresin ini hanya perbedaan, ya isoleusin tadi fenil alanin ini, maka antidiuretik mempertahankan keseimbangan tubuh, yaitu ada suatu hormon ya, ini oksitosin. Kalau ini adalah vasopresin untuk menarik air waktu di ginjal supaya tetap ada ya. Hormon vasopresin ini juga ada obat yang digunakannya. Nah, ini penggantian salah asam pada asam amino hemoglobin menyebabkan sickle cell disease atau penyakit ini ya, sel bulan sabit ini ya, menyebabkan dia merusak tubuh, lemas, dan karena tidak dapat membawa oksigen karena hemoglobinnya normal, ukuran 10 mikro itu seperti ini, berupa keping darah seperti cakram ini ya. Oke, kalau ini ya kita lihat bulan sabit tidak beraturan ya, hanya perbedaannya di nomor 6 ya, glusin diubah menjadi valin. Ya, penemuan asam amino harus menjawab 3 pertanyaan untuk menentukan struktur asam amino. Apa jenis asam amino penyusun? Berapakah jumlah masing-masing asam amino? Bagaimana urutan asam amino? Jenis dan jumlah asam amino ditentukan dengan amino acid analyzer. Ya, runtutan asam amino dilakukan dengan beberapa tahap. Pemutusan gugus N dengan metode degradasi Edman, kemudian hidrolisis parsial dengan enzimatis, dan penentuan residu ujung C dengan enzim karbopeptidase. Ya, prinsipnya peptida dipecah menjadi residu asam amino penyusun, ikatan disulfida direduksi dulu menjadi SH, kemudian SH direaksikan dengan asam iodoasetat untuk sebagai gugus pelindung. Ikatan peptida dihidrolisis dengan pemanasan dalam larutan HCl. Ya, jadi dipecah-pecah ya. Untuk prinsip kerja amino analyzer ya, ikatan sulfida direduksi dulu ya menjadi SH, kemudian kalau misalnya setelah direduksi kemudian dia akan ini dikasih iodoasetat ya untuk gugus pelindung. Campuran asam amino dihidrolisis dipisahkan secara kromatografi kolom berdasarkan harga pH isoelektrik. Tadi menggunakan elektroforesis ya, macam-macam asam amino dideteksi dengan reaksi ninhidrin. Tadi ninhidrin ini bisa bereaksi dengan gugus amina, akan terbentuk suatu kopling yang akan berwarna ungu. Ya, demikian. Jadi
Prolin adalah ninhidrin memberikan warna kuning karena prolin apa? Sekunder. Jenis asam bukan merah ungu ya. Jenis asam amino yang terdeteksi dari kromatogram itu adalah beta waktu retensi. Jumlah asam ini berdasarkan intensitas warna ungu. Jumlah asam aminonya ya. Jadi warna ungunya semakin berwarna ungu semakin banyak. Nah, ini waktu retensinya ya. Nanti ada standar ya, serine, treonin, asam aspartat, prolin, glusin ya. Ini seret ya, waktu retensi absorban nanti direaksikan dan ninhidrin ya, prolin, alanin, sistein, valin ya, menggunakan kromatogram pada analisis amino acid analysis ya. Degradasi Edman itu untuk mengetahui residu N ya, ditambahkan dengan fenyl isothiocyanat PITC. PITC akan merusak ya, ini peptidanya ya, ini PITC akan berikatan dengan N di sini ya. Kemudian residu N putus membentuk ATZ, rantai peptida diperpendek ya. Tata ulang ATS membentuk fenylthiazide PTH, dan PTH didefinisi menggunakan kromatogram. Jadi ya, polipeptide ya, ini untuk mengetahui ujung residu N. N-nya itu apa ya, di sebelah sini. Nanti ini direaksikan terbentuk ya seperti ini. Kemudian akan dikasih ACl ya, akan terbentuk seperti ini. Kemudian akan pecah. Nah, ini nanti akan terbentuk suatu apa namanya, ATZ. ATZ dihidrolisis ya, akan membentuk seperti ini ya. Maka akan tahu ini akan dianalisis ya, fenylthiodantoin ya, maksimum 50 siklus. Seret dapat ya, ujung N, degradasi Edman. Kemudian untuk mengetahui ujung residu C, karbonilnya ya, digunakan enzim karboksipeptidase. Ikatan peptida di ujung C akan diputus. Asam amino residu C diidentifikasi. Ini ya. Jadi ini ujung C-nya ya. Jadi karboksipeptidase nanti akan pecah ya, di sini akan terbentuk gugus apa? Residu dari ujung asam amino di sini. Langsung diidentifikasi. Hidrolisis parsial digunakan untuk menentukan enzim tertentu. Tripsin menghidrolisis ikatan peptida pada sisi karboksil dari asam amino basa arginin dan lisin ya. Kemudian chymotrypsin menghidrolisis ikatan peptida pada sisi karboksilat dari asam amino dengan ujung aromatis yaitu fenilalanin dan tirosin dan triptofan ya. Jadi tripsin ya, ini ya, dia akan mengkarboksilasi asam amino apa? Arginin dan lisin. Arginin dan lisin ya. Ikatan peptida pada sisi karboksilatnya. Berarti di sini kan ada karboksilat, ini N kan? Ya. Nah, di sini dan di sini. Kalau chymotrypsin ini apa namanya, ikatan peptida di sisi karbonil dari asam amino dengan rantai samping aromatis, fenilalanin ya. Kemudian ini ya, tirosin dan triptofan. Ya, contohnya analisis asam amino misalnya
Untuk peptida angiotensin 2 menunjukkan 8 asam amino, ya. Nanti urutkan bagaimana, maka fraksi-fraksi tersebut yang sama kemudian ditulis urutannya, ya. Kalau ini masih dalam yang ini ada, ya. Pertama ini, kedua ini, fenil, ini kan kita lihat prolin, sama-sama prolin, ya. Oke, kemudian histidin, valin, ya. Nah, ini itu kan dirangkai nanti terbentuk seperti ini. Kalau terlalu kompleks tidak. Oke, ini coba dikerjakan seperti tadi latihannya. Oke, sintesis peptida. Bila leusin alanin dicampur, maka ada 4 jenis peptida yang mungkin terbentuk, yaitu ala-ala, ala-leu, leu-ala, dan leu-leu. Agar terbentuk yang dikehendaki misalnya ala-leu, maka dilakukan pemberian gugus fungsi, gugus pelindung, ya, gugus fungsi. Untuk NH dari alanin dan karboksilat dan leusin diberi gugus pelindung. Setelah terbentuk ikatan peptida, gugus pelindung dihilangkan. Jadi ini dilindungi dulu, biarkan dia bereaksi, ya. Kemudian terbentuk imida, maka lakukan diproteksi gugus, ya. Jadi untuk gugus pelindung asam karboksilat bisa menggunakan ester metil, bereaksinya adalah etanol dalam HCl, diproteksi dengan ditulis lagi NaOH, ya. Kemudian atau digunakan benzyl alkohol, ya. Ini menjadi suatu senyawa yang agak besar, kemudian dilakukan apa? Ini reduksi akan terbentuk leu. Dilindungi dengan reaksi, ya, di tersier butil bikarbonat, terbentuk tersier butil bikarbonat amida BOK dan dihilangkan dengan asam kuat seperti CF3COOH, ya. Ini dikasih di tersier bikarbonat akan terbentuk seperti ini, ya. BOK ala akan hidrolisis dengan asam kuat akan terbentuk ala. Jadi pembentukan peptida ala berlangsung dalam 5 tahap, ya. Yang ala di BOK dulu, leu dikasih gugus pelindung, kemudian direaksikan dengan DCC, terbentuk polipeptide, kemudian ini dipecahkan membentuk apa dengan CHF ini, ya. Pokoknya hilang dan dihidrolisis, ya. Jadi ada kurang lebih 5 tahap. DCC adalah disikloheksil karbo diimida pembentukan ikatan